Aku rela meninggalkan segala yang aku kenal, keluarga, masa lalu, dan identitasku, hanya demi cinta dan iman. Tapi siapa sangka, perjalanan menjadi mualaf dan istri yang taat justru membawaku ke jurang pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan. Inilah kisah nyata tentang cinta, pengorbanan, dan pengkhianatan dalam rumah tangga berbalut agama. Apakah aku bisa menemukan cahaya di tengah gelap yang menyesakkan? Ikuti perjalananku yang penuh luka sekaligus kekuatan, yang kini viral dan menginspirasi ribuan orang. Namaku Laras. Aku lahir dari keluarga yang cukup terpandang di Jakarta. Papa seorang pengusaha sukses yang dikenal luas di kalangan bisnis properti, sementara mama adalah wanita modern yang selalu tampil elegan dan percaya diri. Kami bukan keluarga yang religius dalam arti yang kaku, tapi kami punya nilai-nilai sendiri, kebebasan, logika, dan prestise. Masa kecilku diisi dengan sekolah-sekolah internasional, liburan ke luar negeri, dan meja makan yang lebih sering membahas peluang investasi daripada nilai-nilai spiritual. Aku dibesarkan untuk berpikir bebas, berani bersuara, dan tak bergantung pada dogma apapun. Dalam keluarga kami, agama hanyalah label sosial, bukan sesuatu yang sungguh-sungguh hidup dalam hati. Namun, semua itu berubah saat aku bertemu Raka. Raka adalah segalanya yang tidak kutemui dalam lingkaran hidupku. Dia tenang, rendah hati, dan dalam caranya berbicara, selalu ada kedalaman yang membuatku ingin terus mendengarkan. Ia bukan pria flamboyan dengan mobil sport dan jas mahal, dia justru sederhana. Tapi dari tutur katanya, dari tatapannya yang penuh keyakinan saat berbicara tentang hidup dan Tuhan, aku merasa kecil dan penasaran. Kami bertemu pertama kali di sebuah seminar sosial tentang pendidikan anak marginal. Saat itu, aku hadir sebagai perwakilan yayasan milik keluargaku, dan dia hadir sebagai relawan dari sebuah komunitas dakwah. Kontras, memang. Tapi dari pertemuan itu, aku mulai mengenal sisi dunia yang tak pernah diajarkan oleh keluargaku. Dunia yang penuh makna di balik pengorbanan, kesederhanaan, dan keyakinan. Hubungan kami berkembang dengan cepat namun hati-hati. Raka tidak pernah bersikap agresif, tetapi justru dalam kesantunannya, aku merasa dijaga. Kami bicara banyak tentang hidup, mimpi, dan, tentu saja, tentang batas yang memisahkan kami. Aku nggak bisa menjanjikanmu apapun, Laras, ucapnya suatu malam saat kami duduk di sebuah taman kecil di kawasan Tebet. Tapi kalau kamu serius ingin bersamaku, kamu harus siap memeluk Islam. Bukan karena aku, tapi karena kamu yakin itu benar. Karena itu jalan hidupku, dan aku ingin hidup dengan seseorang yang berjalan di jalan yang sama. Kalimat itu mengguncangku. Aku tahu dari awal bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Tapi mendengar Raka menyampaikannya dengan begitu jujur dan tulus membuatku diam. Tidak ada paksaan, tidak ada ultimatum. Hanya sebuah prinsip yang tidak bisa ditawar. Prosesnya tidak sederhana. Aku harus memikirkan banyak hal, terutama keluargaku. Mama langsung menangis begitu tahu aku mulai belajar tentang Islam. Papa bahkan tidak mau bicara padaku selama berminggu-minggu. Kamu membuang semua yang sudah kami bangun, kata mereka. Demi apa? Demi lelaki yang belum tentu bisa menjaminkan masa depanmu. Tapi aku tahu, ini bukan hanya tentang Raka. Ini tentang sebuah cahaya baru yang pelan-pelan menerangi sudut gelap dalam diriku yang selama ini tak pernah kusadari. Aku mulai datang ke kajian, membaca buku-buku tentang Islam, dan diam-diam berdoa dalam kesunyian, meski belum tahu bagaimana caranya dengan benar. Akhirnya, pada suatu pagi yang syahdu, aku mengucapkan 2 kalimat syahadat di sebuah masjid kecil, ditemani oleh Raka dan beberapa temannya. Tidak ada gemuruh tepuk tangan, tidak ada pesta. Hanya air mata haru dan dada yang terasa penuh. Hari itu,
Aku bukan hanya menjadi seorang mualaf. Aku menjadi seorang pejuang baru. Pejuang untuk hidup yang lebih bermakna, meski penuh konsekuensi. Sejak saat itu, hidupku berubah. Tidak mudah, bahkan sangat sulit. Tapi aku tahu, keputusanku adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Dan aku siap menjalaninya. Dengan iman yang masih rapuh, namun hati yang sungguh-sungguh mencari cahaya, aku mulai melangkah. Menjadi mualaf bukan hanya tentang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku baru benar-benar memahami itu setelah hari-hari berlalu dalam rutinitas yang berubah total. Dulu, aku terbiasa bangun dengan agenda kerja dan kopi pagi. Sekarang, aku belajar bangun sebelum fajar, mengusap kantuk demi menyambut waktu subuh. Setiap hari adalah pelajaran. Mengenal huruf-huruf Arab yang sebelumnya asing. Menghafal gerakan salat yang awalnya kaku dan canggung. Menyisihkan waktu untuk belajar wudhu, membaca Al-Quran, dan memahami makna di baliknya. Aku merasa seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Tertatih, sering jatuh, tapi tidak ingin berhenti mencoba. Raka membantuku, tentu. Ia menyediakan buku, membawaku ke kajian, dan bahkan mengajarkanku langsung beberapa bacaan salat. Tapi seiring waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil, halus namun menusuk. Raka berubah. Atau mungkin, aku baru mulai melihat sisi dirinya yang selama ini tertutup oleh pesona kesalehan dan ketulusan. Astagfirullah, itu salah. Niatmu keliru lagi, Laras. Sudah aku bilang, ulangi seperti ini, katanya suatu malam dengan nada suara yang terdengar lebih keras dari biasanya. Kami sedang belajar tata cara berpuasa di bulan Ramadan yang akan segera datang. Aku menatapnya, mencoba mengerti. Tapi di dalam diriku, ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Rasa seperti diremehkan. Seolah-olah aku ini selalu salah. Selalu kurang. Dan dia, karena lebih dulu Islam, berhak menjadi hakim atas semua usahaku. Maaf, aku belum hafal semua doanya. Ucapku pelan, mencoba tak memperkeruh suasana. Raka menghela napas panjang, seolah kesabarannya diuji. Kamu harus serius, Laras. Ini bukan soal hafalan, ini soal komitmen. Islam itu bukan main-main. Kalau kamu nggak bisa sungguh-sungguh, buat apa dulu kamu masuk Islam? Kalimat itu seperti cambuk. Bukan karena aku tidak serius. Tapi karena seolah perjuanganku, meninggalkan keluargaku, keyakinan lamaku, dan zona nyaman yang selama ini membentukku, tak ada artinya di matanya. Aku tahu niatnya mungkin baik. Raka ingin aku menjadi istri salihah. Ia ingin aku cepat menguasai ilmu agama, menjadi perempuan muslimah ideal seperti yang ia bayangkan. Tapi di balik niat itu, ada nada dominasi yang mulai terasa menyesakan. Ia mulai sering berkata, aku lebih tahu karena aku lahir muslim. Atau, kamu belum paham, nanti seiring waktu, insya Allah kamu akan bisa seperti aku. Seperti aku. Itulah standarnya. Ukurannya. Ia lupa bahwa jalan hidupku tidak sama. Ia lupa bahwa aku datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Bahwa imanku masih bayi, baru merangkak, belum bisa berdiri sendiri. Tapi dia menuntutku berlari. Mungkin tanpa sadar, dia merasa menjadi pemegang kunci kebenaran. Dan aku, si mualaf yang harus terus belajar, terus menyesuaikan diri. Aku mencoba bicara padanya suatu malam. Dengan hati-hati. Raka, kataku, aku butuh kamu sebagai teman belajar, bukan guru yang selalu mengoreksi. Aku ingin kita berjalan bersama, bukan aku yang harus mengejarmu. Ia menatapku lama. Hening. Lalu akhirnya berkata, aku cuma ingin kamu jadi istri yang benar, Laras. Aku punya tanggung jawab sebagai suami. Kalau kamu gak suka aku arahkan, terus siapa lagi? Aku tidak menjawab. Malam itu aku hanya duduk diam di sisi ranjang, memeluk diriku sendiri.
Bukan karena aku tak butuh bimbingan, tapi karena aku mulai menyadari, cinta yang kubangun dengan pengorbanan dan keikhlasan, kini mulai terasa berat sebelah. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku bertanya dalam hati, apakah cinta yang suci cukup untuk membangun rumah tangga, jika tidak ada ruang untuk saling memahami? Hari-hariku berubah drastis setelah syahadat itu. Dulu, aku adalah Laras yang berdiri di depan cermin memilih gaun pesta. Sekarang aku Laras yang berdiri di depan rak mukena, mencoba membedakan mana yang cocok dipakai untuk salat subuh. Dulu aku lebih sering menggenggam gelas wine di acara sosial, kini aku menggenggam mushaf kecil yang aku bawa kemanapun, sebagai pengingat bahwa aku sedang menempuh jalan baru. Raka adalah pria saleh. Itu tidak pernah kusangkal. Dan aku ingin menjadi perempuan yang pantas mendampinginya. Dalam benakku, menjadi istri salehah berarti mengikuti segala yang diajarkan agama, dan segala yang Raka ajarkan. Maka aku mulai menyusun hidupku ulang. Salat 5 waktu adalah pintu pertama. Aku mulai dengan tertatih. Di awal, aku masih sering salah rakaat, lupa bacaan, atau bahkan menangis sendiri setelah salam karena merasa gagal. Tapi aku tidak menyerah. Aku tulis setiap langkah wudhu di catatan kecil. Aku pasang alarm untuk setiap waktu salat, dan aku mulai menghafal doa-doa pendek satu demi satu, pelan tapi konsisten. Saat bulan Ramadan tiba, aku ikut berpuasa penuh untuk pertama kalinya. Tubuhku kaget. Aku sempat jatuh sakit di pekan pertama karena belum terbiasa bangun sahur dan menahan lapar seharian. Tapi anehnya, meski tubuhku lemah, ada kekuatan lain yang tumbuh dalam batinku. Puasa membuatku sadar bahwa aku bisa menahan diri, bukan hanya dari makan dan minum, tapi juga dari mengeluh, dari menuntut, dari marah. Dan hijab hijab. Butuh waktu lebih lama untukku membiasakan diri dengan kain yang membungkus rambutku. Di awal, aku mengenakan hijab hanya ketika pergi ke masjid atau ikut kajian. Tapi lama-lama, aku merasa malu sendiri. Aku tahu, berhijab bukan soal tempat, tapi soal keyakinan. Maka pada suatu pagi yang tenang, aku berdiri di depan lemari dan memutuskan, hari ini aku berhijab sepenuhnya. Hari itu aku pergi ke kajian perempuan di masjid dekat rumah dengan hijab syari yang panjang dan rok lebar. Beberapa orang menyapaku hangat, terutama ibu-ibu yang rutin hadir setiap minggu. Mereka tahu aku mualaf. Mereka menyambutku dengan doa, senyuman, dan pelukan yang membuat dadaku hangat. Salah satu dari mereka bernama Bu Nani. Perempuan paruh baya yang wajahnya teduh, suaranya lembut. Dari beliau, aku mulai memahami bahwa menjadi istri salehah bukan berarti tunduk buta pada suami, tapi tunduk kepada Allah, dengan ilmu dan hati yang hidup. Suami adalah pemimpin, katanya suatu sore, tapi bukan berarti dia tak bisa salah. Kita belajar bersama, saling mengingatkan. Kamu pun punya hak untuk tumbuh, Laras. Kata-katanya seperti oase di padang yang panas. Sebab selama ini, aku mulai lelah menyusuri jalan menjadi istri salehah sendirian. Raka makin jarang tersenyum. Ia seolah menganggap semua yang kulakukan adalah kewajiban semata, bukan perjuangan. Tak ada lagi pujian seperti dulu. Tak ada pelukan bangga atau ucapan, terima kasih. Yang ada hanya koreksi, kritik, dan perbandingan. Teman-teman ngaji aku bilang istri mereka udah bisa ngaji sampai juz 3. Kamu baru di juz amma? Tanyanya suatu malam, membuatku terdiam. Aku baru saja menyelesaikan hafalan Al-Fatihah dengan susah payah. Tapi entah mengapa, itu masih saja dianggap kurang. Namun aku tidak ingin kembali mundur. Aku terus datang ke kajian, aku terus belajar. Bahkan diam-diam, aku mulai mencatat isi ceramah, membandingkan dengan apa yang Raka ajarkan, dan perlahan, aku mulai berpikir lebih mandiri. Semua ini kulakukan bukan lagi hanya untuk menjadi istri yang sempurna bagi Raka, tapi untuk diriku sendiri. Untuk hatiku yang mencari Tuhan, bukan hanya suami. Untuk jiwaku yang merindukan kedamaian, bukan sekadar validasi. Aku mulai memahami, menjadi salehah bukan tentang patuh tanpa suara, tapi tentang tunduk pada kebenaran, meski kadang harus menyuarakan perasaan. Dan dalam sujud-sujud panjangku, aku mulai berdoa lebih dalam, bukan hanya agar rumah tanggaku bahagia, tapi agar aku tetap kuat, dan tidak kehilangan jati diriku. Aku pernah mengira bahwa rumah adalah tempat berlindung. Tempat di mana seseorang bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut disalahkan.
Tempat di mana cinta bertumbuh, dan perbedaan bisa diatasi dengan sabar. Tapi perlahan, bayanganku tentang rumah itu berubah. Pelan-pelan, dinding rumah kami berubah menjadi batasan-batasan yang mencekik, bukan memeluk. Setelah menikah dan menjadi mualaf, aku kira perjalanan beratku hanya seputar menyesuaikan diri dengan ajaran agama. Tapi ternyata, ada ujian lain yang lebih sunyi, lebih mengiris, dan itu datang dari orang yang paling kupercaya, suamiku sendiri. Raka semakin menunjukkan sisi yang berbeda dari pria yang dulu ku kenal. Ia masih menjalankan salat dengan rajin, masih aktif di komunitas dakwah, dan masih pandai berbicara tentang nilai-nilai Islam. Tapi di dalam rumah, ia menjadi orang yang lain. Ia menjadikan rumah kami sebagai kerajaannya, dan aku, rakyat yang harus tunduk tanpa suara. Aku tidak setuju kamu bekerja. Perempuan itu tempatnya di rumah. Ngurus suami. Ngurus dapur. Ucapnya suatu malam saat aku menyampaikan keinginan untuk kembali bekerja freelance sebagai desainer grafis. Padahal aku tidak minta banyak. Aku hanya ingin kembali merasakan hidup yang produktif, menggunakan keahlian yang selama ini kutinggalkan. Tapi jawabannya seperti tembok tebal. Tak bisa ditembus. Ketika aku mencoba berdiskusi, dia langsung menudingku sebagai istri yang melawan. Kamu mulai kebanyakan teori dari kajian itu ya? Hati-hati, jangan sampai kamu lebih dengerin ustazah daripada suamimu. Itu namanya durhaka. Aku terdiam. Ingin menangis, tapi air mataku seakan sudah lelah keluar. Dalam banyak hal, aku mulai tidak punya suara. Aku tidak boleh bertemu sahabat-sahabat lamaku. Bahkan sahabat masa kecilku, Alia, yang tahu segalanya tentang aku sejak SMA, dianggap sebagai pengaruh buruk, hanya karena dia masih belum berhijab dan bergaul di dunia kerja. Padahal Alia adalah salah satu orang yang paling mendukung keputusanku menjadi mualaf. Apa gunanya kamu belajar agama kalau temanmu masih sekuler begitu? Kata Raka dengan nada sinis. Kalau kamu serius ingin jadi istri yang salehah, kamu harus jauhi lingkungan yang bisa menyeretmu kembali ke masa lalu. Aku ingin menjelaskan bahwa keimananku tidak selemah itu. Bahwa aku tidak akan kembali ke gaya hidup lama, hanya karena mendengar curhat Alia. Tapi aku tahu, penjelasan akan percuma. Dalam kamus Raka, yang berbeda adalah salah, dan aku harus menyesuaikan diri, bukan berdiskusi. Puncaknya, saat aku mencoba memberikan pendapat tentang bagaimana kami mengatur keuangan rumah tangga, karena tabungan mulai menipis dan aku tahu cara menyeimbangkannya. Tapi belum selesai aku bicara, dia memotong. Kamu diam dulu, kamu nggak ngerti. Kamu kan perempuan. Urusan duit, biar aku yang atur. Kamu pikir kamu siapa? Baru juga masuk Islam kemarin sore. Kalimat itu, baru juga masuk Islam kemarin sore, menamparku lebih keras dari apapun. Seolah semua perjuanganku selama ini, dari meninggalkan keluarga, belajar salat, mengenakan hijab, hingga menekan mimpi pribadi, tidak ada artinya. Aku hanya mualaf, hanya murid, hanya bawahan. Di matanya, aku masih kurang. Selalu kurang. Kurang sabar, kurang tunduk, kurang patuh, kurang paham agama. Padahal aku sudah berusaha. Tapi dalam sistem yang dia bangun, aku tidak diberi ruang untuk berkembang. Karena bagi Raka, seorang istri ideal adalah istri yang menurut, yang diam, yang tidak menyela, yang selalu berkata, ya. Rumah ini mulai sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena suaraku dimatikan. Namun dalam keheningan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam diriku, kesadaran. Bahwa menjadi istri salehah bukan berarti kehilangan suara. Bahwa menjadi muslimah bukan berarti membunuh mimpi dan menjauh dari dunia. Bahwa agama tidak pernah mengajarkan penindasan atas nama kepemimpinan. Aku mulai mencatat semuanya di buku kecil yang kusembunyikan di dalam lemari. Setiap perasaan, setiap luka, setiap doa yang tak kuucapkan lantang. Aku menulis bukan untuk mengadu, tapi untuk menjaga akal sehatku tetap waras. Sebab aku tahu, jika aku tidak menyelamatkan diriku sendiri, maka tidak ada yang akan melakukannya. Dan diam-diam, aku mulai menyusun kekuatan. Ada masa ketika aku masih bisa menutupi luka-luka dengan prasangka baik. Ketika perubahan sikap Raka kuanggap sebagai tekanan kerja, atau hasil dari kelelahan mental karena urusan dakwah.
Tapi seiring waktu, rasanya semakin sulit berpura-pura. Raka yang dulu hangat, kini makin asing. Bukan lagi seseorang yang pulang membawa cerita, tapi lebih sering membawa diam. Awalnya hanya soal jadwal yang berubah. Ia mulai sering bepergian mendadak. Kadang 1-2 hari, kadang sampai sepekan. Ia bilang, ada agenda komunitas, dakwah di luar kota, atau urusan bisnis. Aku mencoba mengerti. Tapi ketidakhadiran itu datang terlalu sering, terlalu tiba-tiba, dan yang paling menyakitkan, terlalu tertutup. Dulu, Raka suka meneleponku di sela kegiatannya. Sekadar bertanya sudah makan atau belum. Sekarang, bahkan membalas pesan pun kadang hanya satu kata. Dan yang membuat dadaku makin sesak, ponselnya. Ia menjadi sangat protektif terhadap ponselnya. Tidak lagi meninggalkannya di meja seperti dulu. Tidak lagi menyambut panggilan dengan santai di depanku. Setiap notifikasi langsung dia tangkap. Setiap panggilan dia jawab sambil pergi ke kamar mandi atau balkon. Bahkan ketika aku duduk di dekatnya, ia memiringkan layar agar tak terlihat. Bukan sekali 2 kali aku menyaksikannya mengetik cepat lalu menghapus jejak. Dan bukan sekali 2 kali aku merasa hatiku seperti dilempar ke jurang curiga yang tak berujung. Suatu malam, saat ia baru pulang dari perjalanan selama 5 hari, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu sering pergi mendadak?" Kita bahkan gak sempat bicara. Raka menghela napas seperti kesal ditanya. Aku lagi bantu persiapan umrah untuk program dakwah. Banyak yang harus diurus. Aku juga mau berangkat sendiri bulan depan, jadi sekalian koordinasi. Aku diam. Ada satu kata yang langsung mencuat dari kalimatnya, sendiri. Sendiri? Tanyaku pelan. Aku kira kita akan pergi bareng. Bukankah dari awal aku sudah bilang ingin umrah juga? Bukankah ini mimpi kita sejak awal menikah? Ia menatapku tanpa senyum. Kamu belum siap, Laras. Umrah itu ibadah besar. Bukan cuma soal pergi ke tanah suci. Kamu bahkan belum hatam Quran. Aku menahan napas. Perih itu datang lagi. Itu bukan tentang aku belum siap. Itu tentang dia tidak pernah menganggap aku cukup. Padahal aku tahu, banyak jemaah yang berangkat dalam keadaan belajar. Aku tahu, tidak ada syarat hatam Quran untuk bisa beribadah ke Mekah. Tapi Raka selalu punya cara untuk menjadikan aku kurang layak. Malam itu, aku menatap koper hitam yang dia letakkan di sudut kamar. Lalu aku menatap diriku sendiri di cermin. Sudah 2 tahun aku memakai hijab. Sudah lebih dari 2 tahun aku salat 5 waktu, ikut kajian, belajar sabar, belajar diam. Tapi untuk pergi bersama ke rumah Tuhan pun aku tak dianggap layak. Aku mulai menyadari, ada sesuatu yang disembunyikan Raka. Ketika dia tertidur, aku duduk dalam gelap. Lampu kamar mati, hanya temaram dari jendela yang menyusup lewat tirai. Aku memeluk lutut, mendengarkan detak jantungku sendiri. Ada getar kecemasan yang tak bisa lagi kusembunyikan. Ini bukan cuma soal dia merahasiakan sesuatu. Ini soal rasa ditinggalkan, secara emosional dan spiritual. Aku ditinggal dalam ruang gelap, diabaikan dalam urusan ibadah yang seharusnya menjadi cahaya. Aku menatap sejadahku. Malam itu aku salat tahajud, lebih lama dari biasanya. Aku tidak meminta agar Raka mencintaiku lagi. Aku tidak memohon agar dia membawaku ke Mekah. Aku hanya berdoa agar aku tidak hilang dari diriku sendiri. Dan diam-diam, aku tahu, ini bukan tentang ibadah yang dia jalani. Tapi tentang kenyataan bahwa cinta, ketika tak disertai kejujuran, bisa menjelma tirani dalam balutan religiusitas. Hari itu Laras seperti biasa menyiapkan sarapan, walau nafsu makannya telah lama menguap. Di matanya, Raka masih lelaki yang menunaikan salat tepat waktu, masih berbicara tentang ridha Allah, masih mencium keningnya sebelum pergi, tapi hati Laras tahu, ada sesuatu yang sudah tidak lagi utuh. Semenjak pernyataan bahwa ia akan umrah tanpa mengajak Laras, rasa curiga menggerogoti pikirannya seperti rayap dalam kayu tua. Laras mencoba menepis. Ia beristighfar, berdoa agar jangan sampai prasangkanya salah. Tapi ketika seseorang terus-menerus menutup pintu, hanya ada 2 kemungkinan. Ia menyembunyikan sesuatu, atau tidak ingin kita masuk. Dan akhirnya, Tuhan memang tak menutup rapat semua tirai. Malam itu,
Raka tertidur dengan ponsel di tangan. Layarnya menyala. Sebuah notifikasi muncul. Sayang, jangan lupa print tiket kita ya. Aku deg-degan banget umrah pertama bareng kamu. Tangan Laras bergetar. Ia menelan ludah. Dengan jantung berdetak liar, ia buka pesan itu, berlanjut pada serangkaian chat yang membuat dadanya seolah meledak. Foto mesra mereka di sebuah restoran halal di Bandung. Perempuan itu memakai gamis longgar dan cadar. Dalam beberapa foto lain, mereka berdiri bersebelahan di depan travel umrah. Tersenyum. Laras memaksa dirinya membuka folder galeri tersembunyi di ponsel Raka. Di sana, ia menemukan bukti paling menyakitkan. 2 tiket umrah atas nama Raka Hidayat dan Nurul Hanifah. Perempuan itu bukan sekadar teman kajian. Ia adalah istri kedua, yang bahkan tak pernah dibicarakan. Atau lebih tepatnya, seorang yang ditetapkan dalam diam, diundang masuk ke ranah sakral yang seharusnya dibagi bersama Laras. Esok paginya, rumah menjadi sunyi seperti Ka'bah yang kosong. Laras berdiri di ruang tamu sambil menggenggam 2 tiket yang telah ia cetak dari email Raka. Saat suaminya melangkah turun dengan kopernya, siap berangkat, Laras menahan air mata yang mendesak turun. Jadi, ini rencana umrahmu? Suaranya datar. Terlalu tenang untuk hati yang sekarat. Raka berhenti. Matanya menajam, lalu menoleh. Kamu buka-buka ponselku? Laras tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir seorang istri yang baru menyadari bahwa kesetiaannya dianggap tak lebih dari kelemahan. Kamu lebih marah karena aku tahu, daripada karena kamu membohongi aku? Tanyanya lirih. Raka menghela napas. Laras, dengar. Ini semua bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Laras menatap tajam. Perempuan itu, foto itu, 2 tiket itu. Kamu kira aku buta? Kamu kira aku masih bisa menerima disisihkan bahkan untuk ibadah yang dulu kita impikan bersama? Raka mengusap wajahnya. Tak ada rasa bersalah di sana, hanya kejengkelan yang tersamar. Dan kemudian, dengan suara rendah tapi tegas, ia mengucapkan kalimat yang menghancurkan segalanya. Aku hanya ingin pasangan yang benar-benar paham agama, yang bisa mendampingiku ke surga. Umrah impian ini, aku ingin menjalaninya dengan seseorang yang benar-benar satu frekuensi iman. Laras terpaku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari penghinaan manapun. Seolah semua perjuangannya, mengganti keyakinan, memutus hubungan dengan keluarga, membungkam suara hatinya demi jadi istri, salehah, semua hanya dianggap dangkal. Tidak layak, tidak selevel. Ia teringat malam-malam ketika ia belajar Al-Fatihah sambil menangis, karena lidahnya belum terbiasa. Saat-saat ia ditegur hanya karena ingin bekerja. Momen-momen ia dipaksa meninggalkan sahabat, diam saat dimarahi, patuh bahkan saat logikanya menangis. Semua itu dihapus dalam satu kalimat tentang frekuensi iman. Ia tersenyum kecil. Jadi ini balasan dari semua pengorbananku, katanya. Aku masuk Islam demi cinta. Tapi kamu malah menyeret agama untuk melegitimasi pengkhianatanmu. Raka tak menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu mengambil kopernya. Laras tidak menangis, tidak meraung. Ia hanya berdiri di ambang pintu, melihat laki-laki itu pergi menuju tanah suci, bersama orang lain, membawa impian yang dulu mereka rangkai berdua. Dan ketika suara mobil menjauh, Laras melangkah ke sajadahnya. Ia sujud, bukan untuk memohon kembalinya suami, tapi untuk meminta agar Tuhan tidak membiarkannya kehilangan dirinya sendiri. Karena hari itu, Laras sadar, lebih baik ditinggalkan manusia daripada kehilangan harga diri atas nama cinta. Angin sore mengibaskan ujung kerudung Laras saat ia berdiri di depan pagar rumah masa kecilnya. Rumah itu tidak pernah berubah. Pohon Kamboja masih tumbuh di sudut halaman, kursi rotan tua masih terlihat di teras, dan bau melati dari kebun belakang masih terasa samar. Tapi hati Laras sudah sangat berbeda dari saat terakhir kali ia berdiri di sini. Beberapa tahun lalu, saat ia pergi dengan tekad bulat meninggalkan segalanya demi cinta. Dengan langkah ragu, ia menekan bel. Pintu dibuka oleh ibunya. Seketika, wajah wanita parubaya itu terbelalak. Laras? Tanpa berkata apa-apa, Laras langsung memeluk ibunya. Ia menangis di pelukan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan.
Tangis yang tidak hanya tentang patah hati, tapi juga tentang betapa rindunya ia menjadi anak yang dipeluk tanpa syarat. Tak lama, ayahnya menyusul ke ruang tamu, terdiam di ambang pintu melihat putrinya menangis seperti anak kecil. Aku gagal, Pah. Mah, aku kira aku tahu apa itu cinta. Tapi ternyata, aku hanya dikorbankan, Laras terisak. Aku sudah berusaha jadi istri baik, mualaf yang taat, tapi aku malah dibuang. Digantikan. Ibunya menggenggam tangan Laras erat, matanya basah. Nak, kamu gak gagal. Kamu hanya memberi hatimu ke orang yang salah. Ayah Laras, yang selama ini dikenal tenang dan bijak, memijit pelipisnya dan berkata, kami tidak pernah kecewa karena kamu jadi mualaf. Kami kecewa karena kamu menjauh. Tapi sekarang kamu pulang, dan itu sudah cukup. Suasana ruang tamu menjadi saksi bisu atas rekonsiliasi yang tak perlu banyak kata. Meski berbeda keyakinan, cinta keluarga tetap menjadi rumah paling luas dan lapang bagi jiwa yang lelah. Ketika Laras menceritakan semuanya, tentang perempuan lain, tiket umrah, kalimat penghinaan Raka, sang ayah tak bisa menyembunyikan amarahnya. Dia menyebutmu tidak selevel imannya? Setelah kamu tinggalkan segalanya demi dia, sang ayah menggebrak meja. Kurang ajar. Ibadah tak seharusnya jadi alasan untuk menghancurkan orang lain, ucap ibunya pelan, tapi tajam. Malam itu, keluarga kecil itu duduk dalam diam yang hangat. Laras menceritakan keinginannya untuk tetap teguh dalam Islam, meski luka yang ia dapat justru datang dari orang yang mengajaknya masuk. Ia tak menyalahkan agama, hanya kecewa pada manusia. Beberapa hari kemudian, ayahnya, dengan cara khasnya yang praktis dan diam-diam penuh cinta, menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja di kedutaan. Dengan koneksi dan bantuan dari komunitas antaragama yang pernah dibantu keluarganya, Laras dimasukkan ke dalam daftar khusus untuk keberangkatan umrah bagi mualaf. Semuanya sudah kami daftarkan, kata sang ayah suatu pagi sambil menyodorkan map berisi dokumen. Kamu akan berangkat bulan depan. Sendirian. Tapi tidak sendiri. Karena kamu bawa doa kami. Laras terdiam. Air matanya jatuh satu-satu. Kenapa kalian mau melakukan semua ini? Tanyanya lirih. Kita bahkan beda keyakinan sekarang. Ibunya tersenyum, mengelus pipinya. Karena cinta kami padamu, tak pernah butuh kesamaan iman. Cinta sejati hanya butuh keikhlasan. Kamu tetap anak kami, Laras. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Laras merasakan kembali hangatnya menjadi dirinya sendiri. Bukan versi istri sempurna, bukan murid yang harus tunduk, tapi hanya Laras, anak perempuan yang dipeluk orang tuanya tanpa syarat. Malam sebelum keberangkatan, Laras menulis satu kalimat dalam jurnalnya. Mereka mengira mereka mengajakku ke surga. Tapi justru dari orang tuaku, aku belajar, cinta yang paling dekat dengan surga adalah cinta yang tidak memaksa. Malam turun perlahan di Mekah. Langitnya bersih seperti kanvas yang baru dicuci hujan. Udara hangat, tapi tak menyesakkan. Laras melangkah sendirian di tengah lautan manusia yang berpakaian serupa. Putih, polos, tanpa identitas duniawi. Di antara ribuan orang itu, ia merasa seperti titik debu. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil. Ia merasa disamakan. Laras berdiri di pelataran Masjidil Haram. Di hadapannya, Ka'bah berdiri kokoh. Hitam, agung, dan hening. Seolah menjadi saksi abadi atas tangis, harapan, dan kesedihan jutaan manusia yang pernah bersimpuh di hadapannya. Ia menarik napas panjang. Kakinya goyah. Hatanya bergetar hebat. Langkah demi langkah ia ambil, menembus kerumunan. Ajaibnya, tidak ada yang menghalangi. Seperti ada jalur tak kasat mata yang terbuka. Seperti Tuhan dan para malaikat sedang berkata, "Mari, Laras. Sudah cukup kamu dipinggirkan. Kini saatnya kamu mendekat." Ia berhenti beberapa meter dari Ka'bah. Hanya satu saf pemisah antara dirinya dan dinding suci itu. Laras mengangkat tangan, dan air matanya jatuh deras. Tak peduli orang melihat. Tak peduli suara sekeliling. Ia mulai berbicara kepada Allah, dengan suara lirih tapi jelas. "Ya Allah, ini aku, Laras. Hamba MU yang mungkin sering salah. Yang pernah masuk agama MU karena cinta pada manusia, bukan karena mengenal MU. Tapi malam ini,
Aku datang hanya karena MU. Ia terisak. Aku sudah menyerahkan segalanya. Keyakinanku dulu, keluargaku, masa laluku. Aku ingin jadi istri salehah, jadi hamba yang kau ridai. Tapi aku malah dilukai. Dibilang tidak layak, tidak selevel. Padahal aku hanya ingin dekat dengan MU. Hanya itu. Doanya tak putus. Kalau bukan karena MU, aku sudah hancur. Kalau bukan karena MU, aku sudah tinggalkan semuanya. Tapi aku tahu, engkau bukan manusia. Engkau tidak seperti dia yang meninggalkanku karena merasa lebih baik. Engkau tidak seperti dia yang memakai nama MU untuk melukai. Laras tersungkur. Sujud. Di antara debu dan lantai marmer yang dingin, ia menangis sejadi-jadinya. Tapi tangisan itu bukan hanya karena sakit. Itu tangisan penyerahan. Tangisan seseorang yang akhirnya sadar bahwa Tuhan tak pernah memintanya jadi sempurna. Tuhan hanya ingin ia jujur dan sungguh-sungguh. Saat ia bangkit, pelupuk matanya masih basah. Tapi jiwanya terasa lebih ringan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak ada yang menegurnya, tak ada yang menariknya. Padahal ia tahu tempat yang ia tempati tadi hanya boleh beberapa saat diduduki. Tapi ia merasa waktu seolah berhenti. Ruang terasa lapang. Malam itu, Laras menyelesaikan tawafnya dengan tenang. Ia berdoa bukan untuk meminta agar Raka kembali. Bukan agar rasa sakit hilang seketika. Ia hanya memohon satu hal. Ya Allah, cukupkan aku dengan cinta MU. Agar aku tak lagi mendamba cinta yang salah. Dan entah bagaimana, langkah kakinya seolah lebih ringan saat meninggalkan pelataran itu. Hatinya belum sembuh seluruhnya, tapi untuk pertama kalinya, Laras tahu bahwa luka ini akan membawanya ke tempat yang lebih terang. Bukan kepelukan siapa-siapa, tapi kepelukan sang pemilik hati. Sementara Laras menunaikan umrah dengan air mata dan doa yang khusyuk di Mekah, di tanah air, badai lain sedang berkumpul. Bukan badai yang lahir dari amarah emosional, tapi dari kekuatan tenang seorang ayah, yang selama ini diam, namun tidak pernah benar-benar lepas dari putrinya. Pak Haryo Santoso bukan pria sembarangan. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh bisnis properti dan konektor jaringan antaragama di Indonesia. Walau beragama berbeda dari anaknya kini, cintanya pada Laras tidak pernah berubah. Dan sebagai ayah, ia tak pernah bisa menerima bahwa anak semata wayangnya dipermainkan, dihancurkan mentalnya, dan ditelantarkan atas nama iman. Ia telah menyusun rencana sejak hari pertama Laras kembali ke rumah. Namun ia menahan diri, menunggu waktu yang tepat. Dan saat Laras berangkat ke Tanah Suci, ia tahu, inilah saatnya dia bicara bukan sebagai ayah mertua, tapi sebagai pria yang siap mengguncang siapapun yang menyakiti anaknya. Sore itu, Raka menerima undangan untuk bertemu dengan seseorang bernama Pak Haryo di sebuah lounge eksekutif hotel berbintang. Ia datang dengan setelan rapi, tapi sedikit gugup. Ia belum pernah bertemu langsung dengan ayah Laras sejak pernikahan mereka. Laras pun tak pernah membawa-bawa nama ayahnya, karena Raka memang tak pernah peduli. Dan kini, pria itu duduk di hadapannya. Pak Haryo mengenakan setelan abu-abu elegan, dengan jam tangan kulit klasik di pergelangan. Tatapannya tajam, tapi tenang. Di meja hanya ada 2 cangkir kopi hitam, 1 map coklat, dan 1 aura yang membuat Raka kering tenggorokan. "Terima kasih sudah datang, Raka," ucap Pak Haryo dengan suara rendah, datar. "Kita langsung saja, ya. Saya orang sibuk, dan saya tidak suka basa-basi." Raka mencoba tersenyum sopan, walau tangannya mulai berkeringat. "Bapak mau bicara soal Laras, saya kira?" Pak Haryo tersenyum tipis, tapi matanya dingin. "Kau tahu, Raka, saya pernah biarkan anak saya menikah denganmu tanpa campur tangan. Saya diam ketika dia masuk Islam. Saya diam ketika dia memutuskan menjauh dari kami. Karena saya percaya, seorang wanita dewasa harus belajar memilih jalannya sendiri." Ia membuka map coklat di depannya. Di dalamnya, ada salinan tiket umrah ganda. Foto-foto Raka dengan perempuan bercadar. Bukti transaksi travel. Bahkan tangkapan layar chat dari grup kajian yang menyebutkan, pernikahan diam-diam, Raka dengan Nurul Hanifah. Raka menegang. "Saya dapat ini tanpa perlu menyewa detektif," lanjut Pak Haryo.
Karena orang-orang lebih mudah bicara ketika tahu siapa saya. Dan sekarang saya tanya, apa yang akan kamu lakukan setelah Laras kembali dari Mekah? Raka menelan ludah. Saya akan jelaskan semuanya. Saya ingin minta maaf. Saya memang hilaf, Pak. Hilaf? Haryo menyipitkan mata. Kau bilang hilaf setelah kau hancurkan mentalnya. Buat dia merasa imannya tidak cukup hanya karena kamu merasa lebih suci? Kau kira Tuhan senang saat kau menyebut namanya untuk menjustifikasi pengkhianatan? Raka menunduk. Tidak berani menatap. Pak Haryo meletakkan satu amplop lagi di meja. Ini draft perjanjian pembagian harta Gonogini. Jika Laras minta cerai, kamu tanda tangani ini tanpa syarat, tanpa drama, tanpa tekanan. Raka membuka mulut, tapi belum sempat bicara, Pak Haryo memotong. Dan satu lagi, katanya dengan suara lebih dingin. Jika kau berani menolak atau menyusahkan prosesnya, saya akan pastikan perusahaan travel milikmu diboikot. Saya kenal semua kepala biro perjalanan besar di Indonesia. Bahkan saya bisa buat laporan ke otoritas Arab Saudi atas pemalsuan hubungan pernikahan dengan jemaah wanita. Kau tahu hukumannya di sana. Raka pucat. Kau boleh merasa kau lebih saleh, lanjut Pak Haryo. Tapi saya punya cara sendiri untuk menjaga anak saya. Dan kalau kau pikir Laras akan sendirian setelah ini, kau salah besar. Saya akan pastikan dia berdiri lebih kuat, lebih merdeka. Dan kau hanya akan jadi cerita kelam yang dia tinggalkan. Raka tidak menjawab. Tak sanggup. Tengkuknya basah oleh keringat, dan matanya tak berani menatap siapapun. Untuk pertama kalinya, pria yang selama ini merasa paling berkuasa di rumah tangganya, tahu rasanya berada di bawah ancaman lelaki yang benar-benar tahu cara melindungi. Sementara itu, di Mekah, Laras bersujud dalam keheningan yang syahdu. Ia tak tahu apa yang terjadi di tanah air. Tapi entah kenapa, hatinya merasa lebih ringan. Seolah, ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang membereskan hidupnya. Diam-diam, demi dirinya. Pesawat mendarat di bandara dengan suara gemuruh mesin yang khas, membelah keheningan malam. Laras melangkah keluar dari ruang kedatangan dengan hati yang campur aduk. Lega, takut, tapi juga penuh tekad. Semua doa dan tangis di Mekah telah memberinya kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kenyataan yang menunggu di tanah air jauh dari kedamaian. Di rumah, Raka sudah menunggunya. Wajahnya tampak tegang, namun ada senyum yang dibuat-buat, mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang dalam. Laras melangkah masuk tanpa sepatah kata pun, pandangannya lurus ke mata Raka. Raka menarik napas panjang, mencoba mulai menjelaskan. Laras, aku tahu semua ini berat. Tapi kamu harus mengerti, hubungan aku dengan Nurul bukan sembarangan. Dia akan jadi istri kedua. Aku ingin kita terbuka, dan aku ingin kamu tahu duluan. Laras menatapnya dingin. Suaranya bergetar, namun penuh dengan ketegasan yang baru ditemukan. Kau mencari jalan ke surga, Raka, tapi kau tak sadar telah menyeret orang lain ke neraka dengan pengkhianatanmu. Raka terdiam, tak bisa membantah. Aku masuk Islam bukan untuk menjadi bagian dari permainanmu, lanjut Laras. Aku belajar salat, puasa, berhijab, semua demi mendekatkan diri kepada Allah, bukan supaya aku dijadikan pelengkap ketidaksetiaanmu. Aku telah berkorban banyak, tapi kau memperlakukanku seperti sampah. Laras menegakkan tubuhnya, memandang mata Raka dengan penuh keberanian. Aku menuntut cerai. Aku tidak akan terus terikat pada seseorang yang menghina perjuanganku, menghina keimanan yang kubangun dengan susah payah. Raka mencoba membela diri, namun kata-katanya tak mampu menghapus luka yang sudah terlalu dalam. Ini bukan soal aku menolak kamu atau agama kita, kata Laras dengan suara lembut namun tegas. Ini soal aku memilih hidup yang lebih baik. Hidup yang aku jalani bukan karena manusia, tapi karena aku dan Allah. Malam itu, Laras menulis surat cerai dengan tangan gemetar tapi hati mantap. Ia tahu, ini bukan akhir yang ia damba, tapi ini adalah awal yang harus ia jalani demi dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia mengurus segala administrasi perceraian dengan bantuan keluarga dan sahabat baru dari komunitas mualaf yang selama ini menjadi tempatnya belajar dan bertumbuh. Meski jalannya berat dan penuh tantangan,
Laras merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Hari-hari setelah perceraian Laras terasa seperti badai yang terus bergulir. Tapi kali ini, badai itu bukan hanya membawa kehancuran, melainkan juga harapan dan cahaya baru. Suatu pagi, dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh keberanian, Laras membuka aplikasi media sosial dan mulai menulis. Aku Laras. Aku seorang mualaf yang pernah terluka oleh seseorang yang mengaku mencintaiku, dan juga memimpin dalam agama. Aku dulu meninggalkan segalanya demi cinta dan iman, tapi aku belajar bahwa cinta dan iman itu tak boleh dipaksa. Aku belajar bahwa perjuangan untuk menjadi diri sendiri adalah jihad terbesar. Postingan itu ia lengkapi dengan beberapa foto dokumentasi perjalanan spiritualnya, dan beberapa cuplikan tulisan jurnal pribadinya. Tak disangka, dalam hitungan jam, postingan itu mulai dibagikan ribuan kali. Komentar dan pesan masuk bertubi-tubi dari orang-orang yang merasakan hal sama. Perempuan yang terjebak dalam hubungan patriarki, mereka yang merasakan perjuangan berat menjadi mualaf di tengah tekanan keluarga dan pasangan. Laras tidak hanya menjadi sorotan netizen, tapi juga media. Tawaran wawancara dan undangan podcast berdatangan. Podcast tentang spiritualitas, perjuangan perempuan, bahkan tema-tema sosial dan keluarga mulai mengundang Laras sebagai narasumber. Di setiap kesempatan, Laras selalu menyampaikan pesan yang sama, keberanian untuk memilih jalan sendiri, dan keikhlasan dalam iman tanpa paksaan dari siapapun. Dalam salah satu podcast yang paling banyak didengar, Laras berkata dengan tegas, "Aku ingin perempuan lain tahu, bahwa iman itu antara kamu dan Allah, bukan tentang menuruti kemauan manusia yang merasa lebih berkuasa." Sementara itu, reputasi Raka hancur berkeping-keping. Kabar perselingkuhan dan pengkhianatannya tersebar luas. Bisnis perjalanan umrah yang selama ini menjadi sumber penghasilan utamanya mulai kehilangan pelanggan. Rekan-rekannya menjauh, dan bahkan komunitas keagamaan tempat ia aktif mulai mempertanyakan integritasnya. Beberapa organisasi keagamaan secara diam-diam memutuskan hubungan dengan Raka demi menjaga nama baik komunitas mereka. Raka yang dulu memegang kendali, kini justru menjadi bahan ejekan dan peringatan bagi banyak orang. Ia belajar bahwa kekuasaan yang dibangun atas pengkhianatan dan kebohongan tak akan bertahan lama. Di sisi lain, Laras mulai mendapat banyak pesan pribadi dari perempuan-perempuan muda yang berterima kasih padanya karena sudah berani berbicara. Beberapa bahkan mengaku sedang berjuang melewati fase sulit dalam kehidupan rumah tangga atau proses masuk Islam yang penuh tekanan. Laras pun mulai merintis sebuah komunitas kecil, baik secara offline maupun online, tempat para mualaf dan perempuan korban tekanan patriarki bisa berbagi, belajar, dan saling menguatkan. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi kini, dia berjalan bukan sebagai korban, melainkan sebagai pejuang. Setiap kali Raka melangkah keluar rumah, seolah langit runtuh di atas kepalanya. Jalanan yang dulu ia lalui dengan kepala tegak dan senyum penuh percaya diri, kini menjadi medan pertempuran yang tak berujung. Orang-orang mengenalnya bukan sebagai pria saleh atau pengusaha sukses, melainkan sebagai pengkhianat yang telah menodai nama baik keluarga dan agama. Di pasar, saat hendak membeli roti, seorang ibu tiba-tiba menatap tajam dan berbisik dengan suara keras. "Itu dia, si suami durhaka. Jangan dekati anakku." Di kafe langganan, sekelompok pemuda yang dulu mengaguminya kini saling bertukar pandang dan mengejek. Si mulut suci yang pura-pura sholat, tapi hatinya penuh noda. Ketika ia naik angkutan umum, suara-suara sindiran mengikuti dari sudut-sudut, "Si tukang selingkuh, orang yang tidak pantas jadi imam keluarga." Raka berusaha menahan amarah, menunduk, dan cepat-cepat berlalu. Namun, hatinya tak kuasa menahan sakit yang terus merayap. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini sering tampak lesu, dengan lingkaran hitam di bawah mata akibat kurang tidur dan stres. Ia merasa seperti terperangkap dalam penjara tanpa dinding, terkepung oleh pandangan penuh kebencian dari semua arah. Di malam-malam sunyi, Raka duduk termenung di ruang tamu rumahnya yang terasa sepi. Telepon genggamnya bergetar tanpa henti, bukan dari pesan dukungan, melainkan dari ancaman dan hinaan yang tak henti-hentinya datang. Bisnisnya yang dulu maju pesat kini berantakan. Pelanggan kabur, kontrak kerja dibatalkan, dan partner bisnis mulai menjauh satu persatu. Bahkan komunitas keagamaan yang selama ini menjadi tempatnya bernaung mulai menjauh, memberi jarak, bahkan memutuskan hubungan.
Raka merasa sendirian. Ia tahu, semua ini akibat perbuatannya sendiri. Tapi beban itu terasa begitu berat, hingga membuatnya semakin terpuruk. Sementara itu, di balik semua tekanan itu, sesekali Raka termenung, merenungkan apa yang telah terjadi. Ia mulai sadar bahwa kekuasaan dan kebanggaan yang dulu ia genggam rapat, hanyalah ilusi. Namun, kesadaran itu datang terlambat, ketika kepercayaan dan kehormatan sudah lenyap. Raka tahu, jalan keluar dari neraka yang diciptakannya sendiri bukanlah dengan lari atau membela diri, tapi dengan menghadapi kenyataan, meski itu berarti menerima konsekuensi yang paling pahit. Namun, di tengah tekanan dan hujatan yang terus membanjiri hidupnya, ia masih belum tahu bagaimana cara bangkit dari kehancuran ini. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang tak terelakkan. Laras, yang dulu penuh luka dan keraguan, kini berdiri teguh sebagai wanita mandiri dan beriman. Perjalanan spiritualnya bukan hanya membawanya lebih dekat kepada Allah, tetapi juga menguatkan jiwa dan raga untuk melangkah tanpa bayang-bayang masa lalu. Lewat kisahnya yang menginspirasi ribuan orang, Laras membuktikan bahwa iman bukanlah alat untuk mengekang, melainkan jalan menuju kebebasan sejati. Ia menemukan komunitas yang menguatkan, teman-teman baru yang tulus, dan mimpi yang kini lebih nyata. Sementara itu, Raka menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Kehilangan dan penyesalan menjadi guru yang keras, mengajarkan bahwa pengkhianatan dan kekuasaan yang disalahgunakan hanya akan menimbulkan kehancuran, bukan kebahagiaan. Di ujung perjalanan ini, mereka berdua menempuh jalan masing-masing. Meski pernah bersatu dalam cinta dan pernikahan, kini Laras dan Raka mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Laras menatap masa depan dengan penuh harapan, yakin bahwa setiap langkah yang diambil dengan tulus akan membawa cahaya, baik di dunia maupun akhirat. Dan di sanubarinya, tersimpan doa sederhana, agar hati yang terluka bisa sembuh, dan setiap manusia diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik.